Halo Mom, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara. Episode hari ini spesial banget ya, karena gue menghadirkan tamu dari peserta Bentang Jawa 3 ya. Ya, Oke. 2023. Sebelum nonton, pastikan subscribe dulu dan follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya, bumper dulu. Halo bro, aduh, ini jujur gue pertama kali ketemu lu ya. Ya, Ya, inilah salah satu peserta Bentang Jawa. Kemarin gue mau terima kasih kepada yang ngetek kita tuh kemarin Instagramnya. Kalau misalnya gue harus datengin lu ya. Jadi, gue pernah dateng itu Bentang Jawa yang episode 1 ya. Pertama kali tuh, 5 orang langsung semuanya tuh. Ada si, kebanyakan anak mana aja yuk? Edmund, Kirting, Ican. Dua lagi lupa gue juga ya. Itu bagi gue manusia-manusia hebat tuh. Emang mereka istilahnya memang anak-anak yang super suka banget kayak trail run gitu-gitu ya. Memang dia conditioning tubuhnya memang buat olahraga yang lebih bagi gue ekstrim. Mungkin bagi mereka enggak gitu loh ya. Lebih ultra lah. Pokoknya ultra banget lah gitu loh. Nah, gue dapet cerita lu nih kemarin memang itu menyentuh gua sih, jujur ya, cerita lu itu. Nah, bagi yang belum tahu nih, gua mau nanya sama lu bro, ngapain lagi Bentang Jawa? ya Bentang Jawa itu sebenarnya tantangan buat gue sih. Ya, Gue nantang diri gue sendiri untuk ikut Bentang Jawa. Karena udah ada 1 dan 2. Nah, kenapa gue pede untuk mau ikut? Satu, gue udah lama sepedaan. Jadi gue udah sepedaan lama itu sama Om Jack. Gue udah sering main MTB sama dia. Oh iya. Itu jaraknya udah cukup jauh. Nah basic lu tuh apa sebenarnya? Basicnya gue suka sepedaannya sih. Jadi gue dari kecil itu, dari gue dikasih sepeda sama nyokap gue, ya gue selalu sepedahan sampai akhirnya sekarang. Jadi yang mana itu anak-anak muda pada saat itu beralih ke motor, gue tetap konsisten main sepeda. Keren. Kayak gitu sih. Ya gue ngulik terus lah dari sepeda itu. Ya. Udah lama dong berarti ya? Udah lama sih, dari 2009 mungkin. Nah suka sepeda sama menjadikan diri lu, badan lu untuk ultra itu kan beda? Beda. Nah apa yang bikin motivasi lu untuk gua mau ultra nih? Gue baru tahu gue bisa jarak jauh itu ya kemarin, Bentang Jawa itu. Lu baru tahu? Baru tahu. Emang sebelumnya sejauh apa? Sebelumnya itu gue cuma mampu mungkin 300 atau 400 kilo 2 hari. Cuma hari ketiganya itu ya gue drop. Hari ketiga terakhir lu ikut yang berapa kilo tuh? Gue nggak pernah ikut acara event ultra sebelumnya kayak Audax itu nggak pernah. Lu nggak pernah? Nggak pernah. Gue nggak punya Strava atau catatan apapun. Lu nggak punya Strava? Nggak punya. Kenapa lu nggak punya Strava? Gue nggak pernah nyatet gue kemana aja. Gue nggak pernah. Nggak pernah? Kenapa itu? Basicnya sih ya gue emang suka sepedahan aja sih. Biasanya orang gue mau udah berapa kilo ya, terus segala macam elevasi tadi berapa ya? Kan mencatat gitu loh, ya kan? Kebanyakan begitu ke motivasi mereka. Gue mau misalnya mau nanjak kilometer 0 nih, elevasi segini, waktunya segini, segala macem, karena tercatat di Strava. Nah sedangkan lu nggak pernah mau Strava, kenapa alasannya? Kebanyakan sosmed sih satu. Terus yang kedua, gue agak gaptek sih orangnya. Malas. Ya, males gue kayak habis sepedahan, upload gitu, gue males sih. Ya. Terus harus report gitu, terus pindahin lagi ke Strava dari Garmin gitu. Ya. Dan gue baru pegang Garmin juga baru 3 minggu. Baru 3 minggu? 3 minggu sebelum start Bentang Jawa. Berarti alasan karena Bentang Jawa, lu beli Garmin? Ya, alasan gue karena mau Bentang Jawa, gue perlu Garmin untuk rute. Oke. Mapsnya doang. Tapi sampai sekarang tetap punya Strava atau ada Strava? Sampai sekarang belum pernah sih. Gak apa-apa, pertahanin sih. Memang ada juga yang kayak seperti itu ya. Cuman maksud gua 400 tuh dari mana ke mana? Pertama gue latihan itu untuk Bentang Jawa ya, latihan untuk Bentang Jawa. Jadi gue sebelumnya memang udah sering gue jauh, tapi gue nggak mentargetkan gue untuk event apa-apa.
Jadi ya gue cuma buat naikin VO2 max gue atau gue menaikin behavior gue untuk gue ikut race aja. Jadi gue tuh orangnya pengen gue kerja normal biasa, gue kuliah normal biasa, tapi kalau gue race gue nggak pernah overlap. Oke. Gitu. Gue mentakar diri gue kayak gitu. Oke. Gue bukan atlet, tapi gue kalau mau disandingin ke atlet, lu ketakar sama gue. Oke. Gue kayak gitu sih. Berarti lu Jadi ya tetap gue latihan pengen ya? punya badan yang fit lah, kayak atlet gitu loh. Tapi di satu sisi gue nih nggak mau jadi atlet karena mungkin di Indonesia kurang dihargain kan. Oh Jadi iya. Gue pengen sukses di jalur lain lah. Oke. Jadi kalau menjadikan diri gue sebagai atlet, ya gue hobi doang. Umur berapa sekarang? Umur gue baru 24 tahun ini. Oh, masih muda. Ya kita nggak beda jauh lah ya. Ya kenapa tawa? Terus motivasi lu, nggak, terakhir yang 400 itu Ya, dari mana-mana? untuk gue latihan ke Bentang Jawa itu adalah pertama gue 300 kilo. Dari mana ke mana? Jakarta, Bandung, Jakarta. Oke. Stop, tanpa istirahat. Tanpa? Iya, tanpa istirahat. Jadi gue pulang kerja, ini sebenarnya ultra sih. Ultra itu? Ultra activity, tapi bukan ultra cycling. Oke. Jadi gue bangun pagi jam 6. Gue ke kantor kerja, pulang kerja jam 5, nyampe rumah, mandi, ganti jersey, jam 8 gue jalan. Malam. Oke. Ke Bogor, Mangade, Cianjur, Cipatat, Sendirian? Cimahi, nggak sama Aldo. Oke. Berdua sama teman gue. Gila juga dia ya. Ya gue ajak sih, gue ajak. Dan itu juga jarak pertama dia yang jauh kata dia. Nanjak lagi? Ya lumayan 2.500 total elevasinya. Terus 300 kilo pas. 300 kilo pas, berarti pulangnya nggak lewat puncak lagi? Pulangnya lewat belakang Kerawang. Lewat Kerawang, Ya, panas Purwakarta. tuh. Mantep. Pulangnya enggak. Waktu itu gue Januari atau Februari ya, jadi masih musim hujan. Jadi full gue kena hujan dari Bogor itu udah basah sepatu gue. Sepatu sama jersey udah basah. Terusin aja. Terus Nggak ada istirahat maksudnya? istirahat ada, tapi ya kalau lu ngantuk nggak, tidur dulu sebentar. Terus habis itu lapar ya udah berhenti dulu kayak gitu. Jadi gue start jam 8 malam, balik sampai rumah jam 1 siang. Besoknya. Iya, besoknya memang. Besok ya. Terus yang kedua, yang 400? Yang kedua, gue baru dapat sepeda dari Patrol. Ya, gue mau coba sepeda itu. Akhirnya gue coba untuk 400 kilo, gue ke Anyer. Jadi Panas. Jakarta, Anyer, Panas. balik lagi Jakarta. Berapa dapat 400? 400. Masa sih? Ya. Sini Anyer lewat mana? Sebenarnya bukan Anyer sih. Itu Tanjung Lesung. Iya, Ya, tadi. bawah lagi kan? Ya. Buset deh, mantep itu. Nggak ada elevasi maksud gua nggak terlalu gimana, cuman Ya. panasnya luar biasa. Panas sama angin luar biasa sih. Terus sakit loh? Terus gue berangkat Sabtu, pulang Minggu, Senin gue ke kantor naik motor karena nggak kuat. Iya benar. Nggak Ya, apa-apa. udah jauh 400 kilo. Gue pikir, aduh, gue besok kerja ya udah naik motor aja deh. Iya, nggak Jadi apa-apa. gue yang namanya goes di atas 500 kilo, bener-bener goes nggak ada, nggak pernah. Nggak pernah. Ya sekali ya pernah langsung 1.500. Nah, motivasi dari 400, 1.500. Apa yang bikin? Itu adalah hal mustahil buat gue. Sebelumnya, itu adalah mimpi gue. Gue nggak mau punya mimpi yang realistis. Lu nggak mau punya mimpi karena kalau realistis itu bukan mimpi. Ya, Ya. karena realistis bukan mimpi dong. Bener. Ya gue mimpi lah bisa ikut Bentang Jawa. Ya. Daftar, ya gue deskripsikan diri gue sebagai gue yang berpengalaman. Gue udah dari 2009, gue goes. Ya walaupun gue nggak pernah punya catatan apapun, tapi ya gue yakin ya deskripsikan gue aja lah Di luar 300 sama 400, sebagai latihan Bentang Jawa. goes lu tiap hari ngapain? Dari mana-mana? Dari rumah ke kantor, Ke rumah lu di Bekasi. Bekasi. Kantor gue sebelumnya di Bintaro, sekarang gue udah pindah ke kota. Jadi ya sehari gue bisa dapat sekitar 50 kiloan. Tiap hari? Tektok. Tiap hari? Tiap hari. Oke, jadi latihan lu sebenarnya di situ sih, core-nya. Itu bukan latihan sih sebenarnya, itu keseharian gue aja. Iya, kesana lu ya. Jadi udah bukan latihan lagi, latihan lu tuh 300 sama 400. Ya kebiasaan. Jadi 1.500. Coba ceritain 1.500. Tapi sebelumnya kita ambil dulu sepedanya yang mau dipakai ke Bentang Jawa. Ini spesial banget ya karena sepedanya itu belum dicuci dari Bentang Jawa. Jadi masih ada debu-debu dari Carita ke Banyuwangi. Belum ada waktu buat nyucinya juga Iya, sih. nggak ada hujan kan waktu itu juga ya. Nggak ada. Jadi ini debu semua full ya kan. Gua Kita kena gerimis doang sih. kena gerimis. Dari Ranupani ke Lumajang. Jauh nggak tuh? Jadi Senduro itu 30 km turunan doang.
turunan gerimis. Gerimis doang sih, nggak sampai basah jersey gitu, nggak. Nah, inilah Om sepedanya. Patrol yang dipakai di Bentang Jawa. Sebelum Bentang Jawa lu makanya berapa lama? Cuma gue pakai 3 minggu sih. Adaptasinya 3 minggu? Adaptasi 3 minggu karena ya tadi lagi gue ngandelin kemampuan gue dari ilmu sih. Ilmu gue selama gue dari 2009 sampai sekarang. Jadi ya gue udah dapat certified untuk instructor untuk sebagai bikefitting.com dari Shimano. Iya, keren banget. Jadi ya gue pelajaran itu jangan gue sia-siain lah. Yo gitu. Nah, gue buktiin di perjalanan panjang gue ini. Oke, coba jelasin settingan lo nih sama Ya, sepedanya. jadi gue setting sedemikian rupa supaya gue bisa menempuh jarak jauh. Jadi ya kalau di bike fitting itu ada 3 pilihan. Lo mau pilihan yang profesional atau competition, itu dia lebih nunduk atau lebih aero. Ya positioningnya itu memaksimalkan otot lo untuk bekerja keras. Power transfer itu lebih maksimal ke sepeda. Nah, terus yang kedua itu sport. Ya itu untuk keseharian lo atau kebugaran lo aja kayak gitu loh, kayak lo mau dalkot sehari-hari kayak gitu, itu masuknya ke dalam sport. Nah kalau settingan gue ini adalah comfort itu di setting untuk sebagai demikian rupa sepeda itu di setting derajat dan segala macamnya itu untuk kenyamanan gue bersepeda. Jadi gue setting untuk comfort supaya gue bisa menempuh jarak 1.500 km tanpa harus kecapean. Gitu. Tinggi lu? 175. 175. Size sepeda? Saya sepeda ini kekecilan sebenarnya. Gue jadi kayak salah ngomong sih sebenarnya sama patrolnya mungkin. Dia nangkepnya kalau tinggi gue itu 175. Dia kalau lihat dari frame MTB-nya itu, gue masuk ke range size-nya itu M. Nah kalau di gravelnya ini ternyata gue masuknya ke XL atau L. Jadi yang sekarang ini dipakai M, itu kekecilan buat gue. Jadi untuk sepeda gravel adventure atau gravel race seperti ini kan modern gravel ya. Dia bentuk sepedanya itu lebih sloopy banget. Kayak MTB, gue harus pakai stemnya itu 120. Panjang. Sebenarnya kalau untuk sepeda-sepeda gravel adventure atau gravel race seperti ini, gue perlu pakai stemnya itu sekitar 80 atau 90 cukup. Tapi karena kecilan, downsize, ya gue maksimalin lah di fittingnya ini, kayak gitu. Forknya Patrol bawanya begini? Iya, untuk fork dari Patrol CG700 ini dia bawaan frame-nya, bawaan full bike ya. Dia udah pakai Fox 32 TC, jadi extension-nya ini 32 mili dan travel-nya ini 40 atau 50 mili. Gitu ya, jadi ya untuk akomodasi lu selama perjalanan yang jauh, gravel banget, ya ini cukup lah. Untuk perjalanan jauh sih relatif, lo harus lihat perjalanan, lihat medannya juga. Cuma kemarin gue cukup senang sih pakai sepeda ini karena ada suspensinya ini. Jadi jalanan dentless, yang jalanan rusak, terus jalan-jalan kabupaten yang banyak tambelannya, gue bisa ngebut situ. Iya, enak lo ngebut. Kalau untuk partsnya, emang lo pilihan lo sendiri apa emang dari sana? Kalau untuk partsnya sebenarnya ada beberapa parts. Ada satu parts yang yang kurang kompatibel lah, yaitu di cranknya. Cranknya ini 48-31T itu nggak kompatibel sama 12 speednya Ultegra, dia itu. Jadi ya gue setting ini dengan synchronize. Jadi kalau misalnya dia kecil ketemu kecil, jadi centering kecil ketemu sprocket kecil, itu rantainya bakalan slap ke bawah. Jadi ya bakalan kendor gitu. Nah ini gue setting dia nggak bisa sampai bawah, ketemu bawah. Jadi kalau misalnya 3 speed sisanya itu, jadi kalau udah 9 speed gue mau ubah ke 10 speed, otomatis CFD-nya langsung naik ke atas. Gitu. Ini jangan dicontoh ya gue ya. Soalnya ini nggak kompatibel nih. Sebenarnya nggak kompatibel. Dia itu juga ya. Ini dia itu ya. Kenapa gue pakai crank yang subcompact 4831? Karena sebelumnya gue pakai 5034 ya, itu nggak ngakomodir gue sih. Jadi semua gearnya nggak kepake. Jadi sia-sia. Jadi lebih baik gue kecilin aja ke 48. Terus settingan back, ini kan nggak ada nih. Ya, untuk kali ini gue nggak bawa sih backnya. Jadi backnya itu gue dapat dari LBB. Terima kasih banget nih untuk LBB. LBB Instagram gue. Mantap. Dia bikinin gue prototype untuk top tube backnya. Baru prototype? Prototype untuk top tube backnya. Top tube back ya? Iya, top tube ya. Ya, jadi karena gue kasih tantangan lah buat LBB. Gue punya sepeda yang nggak punya banyak ruang untuk tas dan juga ya ergonominya kurang lah untuk tas, untuk gue naruh tas. Tapi gue bilang sama dia gue nggak mau pakai saddlebag yang gede
karena berat di belakang. Gua lebih Kenapa lu prefer. nggak pakai saddlebag? Banyak orang jauh tuh pakai saddlebag. Saddlebagnya gede banget sih di belakang, gua nggak suka. Terus juga Ngayun gitu kayak iya gitu ya? ngayun gitu. Jadi gua kurang beban di belakang tuh menurut gua nggak enak tuh. Jadi gua maksimalin di top bagnya itu yang lebih besar. Top terus pakai ini juga nggak handlebar bag? Handlebar ya? bag enggak. Nggak juga? Cuma pakai feeding bag di sini doang. Oke. Lu bawa apaan aja ngomong-ngomong? Iya, bawaan sedemikian rupa seminimalis mungkin. Jadi kalau Sedemikian rupa. misalnya lu bawa celana, ya ngapain bawa celana panjang gitu, bawa celana pendek aja. Berapa jersey? Jersey gue bawa dua, jersey yang satu gue pakai, bib cuma bawa satu, bib yang gue pakai doang. Oke. Nah itu selama tiap malam gue harus nyuci. Besok paginya kalau kering, kalau gue dapet hotel, AC akan gue setting ke 16 Oke. supaya dingin banget. Nah itu jersey sama bib udah pasti kering. Oke. Tapi kalau gue nggak dapat hotel, kayak misalnya di masjid gitu, ya udah besok paginya kering nggak kering tetap gue pakai. Mau nggak mau. Tapi yang penting bersih itu doang. Lo kalau nggak bersih ya lu bakalan gatel atau apa jadi kuman kan. Yang penting lu cuci aja dulu deh. Cuci, terus juga sabun gue pakai sabun yang antiseptik kayak Asepso. 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 Itu lama banget gua nggak denger itu Asepso. Gua pikir Ya. dia ngomong Detol kayak gitu ya. Nah, jadi gue pakai sabun Asepso itu untuk badan dan juga jersey gue Iya barengan. barengan. Mandi bareng. Iya, jadi Iya. gue lepas ya udah gue cuci semua pakai Asepso itu. Kayak gitu sih. Terus, tapi pilihan lu lumayan ya, ini profilnya. Padahal yang jauh-jauh gue denger malah lebih kena angin, kenapa gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk wheelset sih sebenarnya gue lebih penasaran sama wheelsetnya. Penasaran? Ya, gue pengen coba aja. Kan karena jalur selatan, gue lihat ya itu banyak pantainya. Ya gue pengen kayaknya pakai wheelset aero oke nih gitu. Ya gue pakai wheelset aero sih. Gitu. Kebanyakan lawan angin apa dikasih angin? Ketika itu angin dari sebelah, emang lu agak geser sih. Ya kan? Tapi itu kan nggak ngehambat lu jalan Iya. ke depan. Iya sih. Tapi kalau lu ketika lu dapet headwind, ini juara banget nih wheelset nih. Headwind. Ya wheelsetnya nggak bohong, iya Wheelsetnya nggak kan? bohong. Wheelset terlihat ya kan? Terus settingan depan, apa namanya, lu pakai handlebar gravel ya? Handlebarnya dari handlebar Pro LT gravel. Jadi ada flare-nya itu sedikit sekitar 10 derajat. Oh, bagus. Terus untuk aerobarnya atau rest bar itu gue pakai misil. Dan gue nggak mau pakai spacer karena memang aerobar ini gue pakai bener-bener untuk aero. Jadi untuk lawan angin. Kalau bener-bener begini ya? Iya, bukan untuk Oke. istirahat. Karena kalau istirahat itu gue lebih banyak di drifter. Drifter ini gue lebih naikin lagi supaya tangan gue lebih relax kayak gitu. Ada revisi nggak? Misalnya let's say lu ikut bentang Jawa lagi, ya lu revisi settingannya apa? Dengan sepeda ini ya? Kalau untuk revisi settingan sih nggak ada. Nggak Cuma ada. mungkin gue kalau mau pakai sepeda ini lagi gue akan upsize sih ke size XL atau L. Kenapa? Karena ya masih banyak yang sia-sia nih. Kayak ini spacer gue masih pakai. Kalau gue pakai XL mungkin gue nggak pakai spacer. Oh iya. Terus juga untuk stem ini masih kepanjangan. Kalau gue pakai untuk bentang Jawa pakai apa namanya frame yang upsize lagi, mungkin gue bisa pakai 90 atau yang lebih minimalis lagi kayak gitu. Jadi nggak perlu yang panjang-panjang banget kayak sekarang. Sama juga sama bag ya, lu pakai itu juga tetap. Backnya kemarin cukup sih menurut gue. Cukup segitu. Cukup. Cuma mungkin pilihan jersey dan pilihan bib gue akan pilih yang panjang. Karena bentang Jawa itu ada di bulan Agustus dan di tengah bulan. Jadi itu sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Oke. Gua kalau siang itu bisa sampai 37, feels like-nya itu bisa 40. Kalau malam itu bisa di bawah 20, Om. Anjay, di bawah 20 dingin banget loh. Jadi gue tuh malam di Pracimantoro itu kalau nggak salah gue ngeliat HP deh ya, dari HP sih gue nggak tahu. Itu di bawah 20 bisa 19, 18. Terus gue naik lagi ke arah ke Pacitan, itu bisa 17, 18. Emang dingin banget, Om. Lu capek nih, ya gue kan di Pacitan atas tuh gue capek, terus gue akhirnya minum kan, beli minum lah, berhenti beli minum, mau jalan lagi, menggigil gue Om, karena udah dingin, keringetan, kena angin, jadi kayak hembusan AC gitu loh. Oh iya. Iya, Sakit tuh badan bisa. bisa sakit kalau nggak fit. Jadi alasannya untuk siang juga bagus ya. Bisa kelihatan nggak sih ini Ya. kulitnya beda? Gue kebakar, Ya. terus juga ini gue udah mulai proses ganti kulit juga sih. Jadi gue bakalan pilih yang bahannya itu merino sih kayaknya deh, cocok tuh kayak merino tuh. Tapi yang di sini full, bawah full berarti. Ya ini full, terus bawahnya full. Jaket bawah juga bawa. Jaket juga perlu bawa sih kalau misalnya hujan atau lu mau naik Ranupane malam.
Oke. Ya itu dari Malang tuh udah parah itu gua. Perasaan lu apa waktu malam sebelum race tuh? Malam sebelum Lu ketemu senior yang Iyalah, mengintimidasi iya itu kan mereka itu. Maksudnya dari ngeliat aja sosoknya udah mengintimidasi. Iya, gue dari ngeliat kayak settingan sepedanya, terus kesiapan dia main sepeda, kesiapan dia untuk ultranya itu tuh udah perfect banget gitu loh. Sedangkan gue yang baru pertama kali mau ikut agak down sih, cuma gue pede aja lah, udah jalanin aja. Oke. Makanya gue buat hashtag Enjoy Kabupaten. Enjoy Kabupaten. Enjoy Kabupaten. Jadi gue selama perjalanan gue harus enjoy. Iya. Jangan terlalu ini banget lah. Pas mulai? Malam nih om, malam itu gue nginep berempat. Jadi gue sama 3 temen gue. Oke. Ya dari Tangsselvania itu malam tuh gue gerasa gerusu deh. Gue udah bilang, gue kayaknya malam itu start aja deh, mending start aja nih sekarang daripada mesti tidur gitu loh. Iya. Gue perasaan gue kayak besok mau dipotong gitu. Susah tidur dong ya? Ya besok gue ya siap-siap, terus gue sempat mandi dulu sebentar. Kalau udah tidur nggak? Dapat sih alhamdulillah. Berapa jam? Dapat sekitar 4 atau 5 jaman lah. Wah, lumayan Terus lah. habis itu bangun, wah gue paling telat om. Jadi udah pada start, sebagian udah pada jalan, gue baru ke titik start. Dan di Garmin gue belum load. Jadi Petanya? peta di Bentang Jawa itu belum load ke Garmin gue. Kenapa? Karena gue gaptek om. Iya. Jadi gue baru load ke HP, tapi dari HP belum load ke Garmin. Nah, Di kilometer 100 gue baru gue load. lu minta bantuan? Enggak sih. Oh lu ini. Gue otak-atik sendiri. Oke. Jadi selama perjalanan tuh gue ngeliatin Garmin HP selama 100 kilo. Lu ngikutin Awal. orang 100 kilo awal? Iya, gue ngikutin orang aja. Orang kemana gue ikutin aja. Sampai Sawarna ada tuh? 100 kilo tuh sampai mana ya? Belum sampai Sawarna. Belum ya? Belum. Oke. Jauh, masih jauh. Ya bingung juga lu, ada hati kan ganjel tuh ya? Wah, ganjel banget. Teman-teman gue udah pada jauh di depan, terus gue ya udahlah biarin aja lah. Tapi yang penting target hari pertama tembus 300 kilo. Mantap. Jadi gue ketemu sama teman-teman gue. Oke, jadi lu targetin tuh sehari per hari 300 kilo? Enggak, kalau untuk hari pertama gue 300, hari kedua itu 200 karena elevasinya gila, sama anginnya gila. Terus hari ketiga sampai hari ke-7 itu ya udah maintain aja 250. 250. Lawan lu kan perorangan berarti kan ya? Perorangan solo. Lawan lu tuh, mohon maaf nih, kalau lu belum pernah ikut adak, gue ikut adak 200 ya, gue udah capek banget, 200 udah perih nih gue ya. Itu orang lewat tuh mengintimidasi. Set, gue istirahat lewat. Ngehe nih. Iya. Ya kan, bener gak sih? Bener, kayak apa ya, kayak diadu aja gitu. Iya. Iya, kayak diledekin gitu loh. Iya bener. Terus apalagi ada race map kan? Iya. Terus ngeliat race map, aduh anjir temen gue udah jauh lagi gitu. Nah gimana tuh? Ya udah, jalanin aja om. Jalanin aja? Itu termasuk semangat gua sih, semangat gua. Oke. Termasuk apa namanya, lihat race map, terus lihat yang pada lewat, itu termasuk semangat buat gua. Terus ada lagi kan yang pakai sepeda besi, ada Iya. yang pakai sepeda 26, Ada yang seli, ya. ada yang pakai seli kan tuh, Om Iya, iya. Ale. Ya, itu gua tanam dalam diri gua sih, gua harus finish kayak gitu. Oh iya. Masa sih gua nggak bisa finish gitu loh. Yang seli 2 kali dia finish, Iya. emang orang gila dia tuh. Om Ale 3 kali bukan? 2 kali, 1 sama 3 dia. 2 nggak ikut, 2 dia ikut 1500 luar negeri tuh. Apa? London Edinburgh. Ya, lo emang gila dia tuh Sally. Ya emang gila sih, gue beberapa kali ketemu sama Om Ale. Jadi Terus? kan kalau pola tidur gue tuh kayak orang kerja selama Bentang Jawa. Kalau yang lain itu dia tidur jam 10, bangun jam 3 atau bangun jam 2 terus lanjut jalan lagi. Kalau gue selalu kesiangan. Gue tidur jam 10, gue bangun jam setengah 7. Jadi gue liat race map tuh teman-teman gue udah terpaut 100 kilo om. Itu juga termasuk tuh tantangan buat gue tuh kayak, aduh. Nggak, emang lu alarm nggak nyala, lu rencana tuh jam berapa lu bangun? Salahnya gue adalah gue milih hotel kayak enakan kayak deh. Oh. Jadi gue waktu di Kebumen, itu udah kilometer berapa ya? Udah 500 lebih lah, Kebumen tuh udah hampir setengah kayaknya. Berarti itu pemberhentian kedua. Pemberhentian kedua berarti ya? Malam kedua berarti? Hari ketiga. Oh, hari ketiga, oke. Jadi pertama itu gue di Sukabumi, kedua itu gue di Sancang di daerah Garut, nah ketiga ini di Kebumen. Nah waktu di Kebumen itu sebenarnya gue pengen, emang ini jadi sweet spot sih untuk beberapa teman-teman kita yang Bentang Jawa. Kebumen itu pasti mandatory banget, dia akan berhenti di Kebumen dan lanjut lagi besok paginya. Tapi gue malam itu gue pikir, sebelum sampai ke Kebumen gue mikir kalau gue pengen tembusin ke Purworejo.
Bedanya berapa kilo? Masih ada 70 atau 80 kilo lagi lah, lumayan, sekitar sejam 2 jam lah jaraknya. Jadi gue bisa lebih tenang di sana tidurnya. Walaupun gue kesiangan, seenggaknya nggak jauh banget. Waktu gue di Kebumen, gue makan dulu, selesai makan, balik lagi. Badan gue keringetan, gue mau jalan, kedinginan. Itu doang sih ya. Udah gue kira, wah kalau gue terusin, gue bakalan sakit nih kayaknya nih. Terus akhirnya ya udah gue nyari sabun dulu, terus baru gue nyari hotel. Kebetulan dapat hotel murah, cuma 150.000, tapi fasilitasnya bagus. Iya, AC-nya ada, semua lengkap. Terus kasurnya enak lah dibandingkan hari pertama sama hari kedua gitu. Bahaya tuh kasurnya. Iya, gravitasinya tinggi banget tuh, Om. Terus gua tidur, bangun lihat HP udah 6:30. Panik dong lu. Bel tuh, alarm tuh udah 4 kali kelewat. Jam berapa alarmnya? Alarm itu gua jam 5, jam 6, sama jam 7. Itu kenapa capek? Gue nggak tahu deh ya, karena capek mungkin, terus karena keenakan juga. Sudah. Sebenarnya sih nggak apa-apa, bro. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Cuman lu nge-push diri lu aja itu, ya kan? Gue punya mindset sih. Ya. Jadi gue salahnya adalah menanam diri gue. Gue mesti sama yang lain, itu salahnya sih. Iya. Harusnya sih nggak boleh. Diri lu harus jadi diri lu sendiri. Ya lu harus berusaha. Ya walaupun beda sama orang lain, ya lu harus berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Benar. Cuman kan limitasi, lu bikin limitasi ke diri lu nih, harus segini. Mohon maaf nih, lu juga telatnya ya 1,5 jam lah berarti ya. Ya nggak apa-apa lah, biar diri lu tuh enjoy juga jalanin ini ya kan. Tapi dengan itu akhirnya gue nggak ketemu sama, jadi kan gue rombongan tengah sebenarnya kan. Ya pokoknya teman-teman gue rombongan tengah semua. Hari pertama, hari kedua itu rombongan tengah, aku masih ikut. Hari ketiga terpaut 100 kilo sama rombongan tengah, terpaut 50 kilo di belakang gue untuk rombongan yang belakang. Oke. Nah jadi gue jalan itu pace gue sendiri. Jadi rombongan tengah sama belakang itu jalan, nah gue di tengah-tengah nih. Iya. Bener-bener sendirian. Lu di antara berarti. Iya, jadi gue ada beberapa yang emang dia nggak tidur, Om. Kayak Om Ale tuh nggak tidur tuh. Gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu gimana caranya dia gue atau bagaimana dia istirahat, gue nggak tahu sih. Itu Di luar keren nalar. sih, itu keren. Jadi gue tidur udah kebanyakan. Hari besoknya, hari ketiga nih, gue jalan ketemu Om Ale di Denles. Gue salip, set. Terus hari ketiga gue di Pacitan. Gue tidur di Pacitan. Ya udah gue kayak biasa, gue bangun kesiangan, temen gue udah jalan duluan, rombongan depan udah jalan duluan, rombongan terakhir itu jalan, gue udah hampir kena makan sama rombongan terakhir, gue udah jalan lagi, ketemu sama Om Ale lagi, kayak gitu terus. Jadi gue sama Om Ale tuh salip-salipan itu. Cuma gue liat Om Ale lebih banyak riding time-nya daripada istirahatnya. Iya. Ya karena kan dia sadar lah sepedanya kecil gitu pelan, kan. dia pelan tapi nggak diselan. Gitu. Keren sih menurut gua. Itu juga salah satu yang menginspirasi. Sepeda kecil aja bisa, kenapa sepeda gede nggak bisa? Dia bukan yang apa namanya? Dia nggak mau pakai sepeda gede masalahnya. Dia nggak pernah mau. Punya pendirian Yang emang gila banget. Emang dia gila sih ya. Tapi seneng lah gua kemarin juga kan tamu sebelum lu tuh kan Om Ale kan. Om Ale ya. Jadi dia menginspirasi banyak orang gila menjadi gila. Orang waras menjadi gila gitu. Gila. Yang bikin mental lu jatuh di kilometer berapa? Yang lu harus bangun lagi. Mental gue jatuh sih enggak. Cuma gue udah merasa kayak, ini kalau gue ketemu yang ini lagi, gue banting nih sepeda. Itu di Sawarna, Om. Sawarna. Itu tanjakannya parah sih. Itu nggak bisa digoes. Nggak bisa digoes. Parah lah pokoknya. Semua nuntun. Semua nuntun. Okay. Walaupun itu rame-rame, tapi mental gue kena sih. Mentalnya kena tuh ketika ini yang kayak gini satu doang kan, kayak gitu loh. Soalnya kalau ketemu lagi gue udah males sih. Soalnya kan itu daratannya rendah kan, panas, udah panas, tanjak gitu loh. Berliku-liku, itu males sih menurut gue. Sama sih, yang pertama gila juga Sawarna yang paling gila katanya. Iya, Sawarna. Bromo tuh nggak ada apa-apa menurut gue. Dibandingkan Sawarna ya. Sawarna tuh kayak nggak bisa digoes lah. Berapa jalan nuntunnya itu berapa kilo? 2-3 kilo ada kayaknya deh. Oh, lumayan. Itu miring banget kan? Miring banget. Pinggang sih sakit. Sakit pinggang. Pinggang. Karena harus begini kan? Cuma di Sawarna doang. Cuma di Sawarna doang. Kalau Bromo mungkin ya karena pikiran fresh. Terus udara seger, ketinggian, pemandangan bagus. Jadi walaupun nuntun nggak kerasa lah. Tapi Sawarna apa yang mau dilihat? Udah panas, nuntun. Kesel banget dia. Iya, gue kesel sih Sawarna. Iya. Itu kenapa dibuat jalanan gitu loh? Iya benar. Itu juga kayaknya penduduk sana kalau dibuatin aspal gitu nggak bersyukur juga kayaknya. Iya, Terima kasih sama pemerintah. Iya benar. Tapi tahun ini ada gravelnya dikit ya? Gue lihat ya. Ada gravelnya.
Ya itu salah satu gue kenapa milih bannya yang all season sih. Ini kan GP 5000 all season. Jadi Ada bocor. bocor ada 30 km sebelum CP2 di Blitar. Jadi 30 km sebelum Blitar tuh sekitar Tulungagung bocor. Tapi karena gue pakai tubeless, gue lupa bawa plugger. Akhirnya gue pakai ranting pohon, gue potek kecil, gue sumpel. Tahan dulu bentar. 1500 lu pakai tubeless. Kenapa? Kayak teknologi terbaru om. Masa gue pakai ban dalam? Ya tapi lu lupa bawa pluggernya. Tapi kan bisa teratasi. Iya sih. Iya, dan aman tuh. Tapi lu tahu itu bakal teratasi sama ranting nggak? Teratasi lah. Ya maksud gue pakai tubeless nih udah cukup lama sih. Cukup lama. Jadi ya Pengalaman lah ya. masalah di tubeless kecil buat gue, nggak usah panik yang penting. Tapi gue termasuk orang yang takut pakai tubeless kalau jauh gitu ya. Iya, beberapa orang sih bilang, wah gila lu pakai tubeless, Cuma gue ketolong sama tubeless. Oke. Beberapa kali gue kena lobang, itu cukup keras banget menurut gue. Dan kalau gue pakai ban dalam itu snake bite. Oh pasti. Ya, itu Ngelipet. Gue udah, Bocor. mungkin gue udah 8 kali ganti ban dalam. Oh iya juga ya. Tapi kalau pakai tubeless ya udah enjoy. Iya benar. Cuma 1 kali gue kena bocor itu karena skrup. Nanti ada fotonya deh kalau mau lihat. Jadi Oke. skrup, Besok gue pakai tubeless. terus gue cabut skrupnya, gue puter, gue tahan tuh, akhirnya gue tahan. Ya gue ada foto juga, gue nahan si tire selinnya itu biar nggak keluar. Gue sambil nyari ranting di bawah, gue ambil ranting, gue potek kecil, gue sumpel. Nah setelah itu kan misalnya gue bocor di sini gitu kan, Iya, lu potek juga. gue sumpel, masih keluar angin dikit, ya kecil lah, pokoknya nggak keluar angin lah, Bu. Jangan sampai ada suaranya, walaupun keluar angin tapi jangan sampai suaranya, jangan sampai gitu ya. Terus gue putar ke bawah, bocornya di bawah dong. Nah, tire sealant kan turun ke bawah. Iya, semua turun. Akhirnya nutupin, kayak gitu ya. Oh, Lu berhenti aja gitu. mungkin 3 menit lah, lu main HP aja sambil main HP, update status, kayak gitu loh. Oh gitu. Ya udah merasa bosen, lanjut jalan lagi. Nah itu ban gua berkurang biasanya sekitar dari 90 harusnya jadi ya sekitar 40 lah, agak bumpy kan. Ya udah gua jalan pelan-pelan sambil cari tambal ban, pompa lagi ke 90. Nah dari bawa pompa? bawa pompa cuma useless om. Kenapa? Pompa gua nggak pakai. Bisa sih cuma Dikit banget masuknya wah dikit banget om. Capek lah gua mending nuntun dikit terus nyari tambal ban terus gua pompa. Jadi ya itu juga evaluasi buat gue tahun depan gue kalau mau ikut ya bawa pompa yang proper lah. Gue bawa kan ke tukang tambal ban sebentar, terus gue minjem pompa tangan, gue pompa sampai 90, aman om sampai Banyuwangi. Mantap. Jadi Tulungagung sampai Banyuwangi dengan kondisi yang udah bolong, gue sumpel pakai ranting sampai Banyuwangi finish. Mantap. Cerita lu untuk Bentang Jawa yang paling terkesan banget apa? Cerita gue untuk Bentang Jawa paling besar adalah Pacitan sih. Pacitan ke Ponorogo. Itu ada nama daerah Tegal Ombo. Itu gue termasuk orang yang gaptek dan gue nggak bisa baca elevasi ya. Gue lihat di peta. Jadi peta race map itu gue zoom, terus kelihatan topografinya. Topografi itu kayak garis-garis untuk lu nyampai puncak terus turun lagi. Nah gue di Pacitan ini nih, selama perjalanan ke Ponorogo, malam itu tuh gue zoom, terus gue liat, wah ini daerah keren banget nih. Soalnya dia di lembah. Oke. Jadi di antara 2 puncak, terus lu lembahnya gitu, ada sungai, terus lu nyusurin sungai. Malam itu gue tidur, gue ngerasa happy. Karena besok gue akan ngelewatin lembah, yang mana ada sungainya, di antara 2 tebing gitu, 2 tebing kanan kiri. Dan keren banget. Gue berangkat, ya bener. Gue berangkat jam 6:30 jalan, gue niatnya pengen nyari sarapan. Cuma itu keren banget sih, jadi kayak ada batu-batuan gede, emang daerah rawan longsor sih. Gua akuin pasti itu rawan longsor dan banyak peringatan rawan longsor ya. Cuma pemandangannya keren. Pemandangannya keren. Itu yang ngebayar ya? Itu kebayar sih. Maksud gua jalan pelan-pelan om. Gua nggak mau kenceng-kenceng di situ. Iya. Iya, gua Iya. keren banget gua sampai nengok-nengok ke atas gitu sepanjang perjalanan. Terus ada warung, terus ada orang motong kayu gitu, terus gua berhenti sana. Ya udah gue mesen teh manis anget, Lo enjoy dulu. ngobrol, enjoy lah, enjoy kabupaten. Enjoy kabupaten. Iya bener hashtagnya itu ya kan? Ya. Sebenarnya yang enjoy kabupaten itu bukan gua. Ya gue enjoy kabupaten cuma 5 hari itu doang. Iya benar. Semua orang kabupaten asli kan enjoy tiap hari. Iya. Nah, gue harus mencari keenjoyan mereka dong. Nah, gue ikutin lah keseharian mereka. Itu pas banget tanggal 17 Agustus. Iya. Udah gue mesen teh hangat, terus gue ngeliat orangnya mesen gorengan gitu kan. Ya udah gue beli gorengan juga, gue makan. Ternyata hidup kayak gitu enak banget.
Iya benar. Enak banget. Enak banget. Apa yang lu rasain setelah lu ikut Bintang Jawa? Yang gua rasain buat gua sih Lu nyangka diri lu kuat nggak? enggak. Gua hari ketiga itu gua nggak nyangka tuh gua bisa 750 nyampe Kebumen gitu loh. Gua nggak nyangka tuh. Kok bisa sih? Nggak nyangka loh. Sebelumnya gua cuma riding paling jauh 400. Terus hari ketiganya gua udah harus naik motor. Cuma dengan Bintang Jawa ini gua mau nggak mau harus menempuh jarak selanjutnya jauh lagi gitu loh. Ya itu dia maksud gua. Tubuh lu, apa yang lu rasain tuh pas 750? Dengkul kaki ya kan? Ya sebenarnya kalau lu bilang lu nggak kuat itu sebenarnya males sih. Oke. Gua mikir sekarang setelah gua Bintang Jawa ya ternyata bukan gua nggak kuat, guanya aja males. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau lu mau paksa diri lu, ya lu bisa pasti. Terus didukung sama vitamin juga. Gue minum vitamin juga, sama gue minum air putih yang banyak. Terus sama isotonik juga gue cukup. Jadi ya 1.500 km itu nggak deket. 1.500 km itu jauh Banget. dan kalau lu capek itu adalah peringatan buat lu harus istirahat. Setelah istirahat, ya lu harus lanjut jalan lagi sebagai tanggung jawab lu menyelesaikan 1.500 km itu. Mantep. Gitu. Mantep. Itu sih yang penting, lu harus disiplin, konsisten, sama tanggung jawab. Kalau lu nggak merasa gue ikut event doang nih, ngapain gue selesain? Ya gue juga 750 km gue mending balik lagi. Iya. Cuma tanggung jawab lah sama apa yang udah lu mulai, ya lu bisa selesaikan 1.500 km itu. Apa perasaan lu pas di 1.400 sekian? Gua sampai Ranupane. Terus gue liat teman-teman gue udah pada di Jember. Teman-teman gue yang udah terpaut ratusan kilometer itu dari awal ya. Jadi Jember, terus gue chat, hari ini gue finish, kata dia. Gue juga hari ini finish, gue gituin. Kita terpaut jarak 150 km, tapi gue finish hari ini, gue bilang kayak gitu. Ya udah dia finish jam 7, gue liat di IG-nya Bintang Jawa, udah ada yang live, terus gue ngeliat live-nya, wah teman gue finish nih. Terus perasaan gue adalah, bentar lagi finish gitu kan. Gue kejar tuh om. Jadi gue dari Lumajang itu jam asar, kalau nggak salah asar atau jam 5 nyampe Lumajang. Jadi turun Ranupane itu jam 3, asar atau jam setengah 4 atau jam 5-an gue nyampe Lumajang. Gue makan dulu sebentar, ngecas sebentar, udah full semuanya. Gue jalan lagi ke Jember, sampai Jember tuh agak panjang, Jember panjang banget. Ya gue sepanjang perjalanan bosen sih. Bosen ya, kalau bosen berhenti dulu, terus ngemil, makan manis supaya mood gue bagus lagi. Habis itu sampai di Genteng. Sampai Genteng itu jam 11 atau jam setengah 12-an lah. Gue lupa. Gue udah bosan banget. Dan gue ngeliat keramaian di Genteng, gue kira berhenti dulu. Gue makan, sebenarnya gue nggak lapar, gue nggak haus, cuma gue bosan. Akhirnya gue berhenti dulu, gue makan kayak ketan bubuk gitulah. Dan gue ngobrol sama orang di sana untuk ngilangin kebosanan gue. Terus udah selesai ngobrol, gue ngeliat map. Finish itu tinggal 38 km lagi. Anjay, mantap. Itu sedih sih gue. Jujur gue sedih. Kalau ini selesai, keseruan ini berakhir. Iya benar. Itu sedih buat gue. Gue sedih sih. Gue nggak yang seneng banget lah pokoknya. Ya mungkin itu pencapaian buat gue. Cuma campur lah. Iya campur aduk lah. Sedih, seneng. Cuma yang jelas kalau ditanya senengnya di mana, ya gue seneng di Pacitan sampai Ponorogo. Tapi kalau gue sedihnya di mana, ya itu 36 km lagi mau finish di Genteng. Perasaan gue sedih kayak gitu sih. Terus pas lu jalan, apa yang lu rasain? Anjir bentar lagi kayak gitu kan. Ya bosan, itu kan jalan gelap, itu jalan kabupaten, nggak banyak apa-apa di samping kanan kiri, terus nggak kelihatan juga, lampu semua redup. Dan Garmin gue udah 9%, udah ada peringatan 9% lagi. Jadi mau nggak mau gue harus ngebut. Kalau mati, Garmin gue mati, handphone gue udah tinggal 10% lagi. Gue malas berhenti lagi. Iya. Lampu itu udah kedip-kedip doang, udah nggak bisa steady. Nggak ada power bank, lu nggak bawa? Ada power bank, cuma karena gue turun Ranupane itu gerimis, jadi kabelnya itu nggak bisa nyolok banget ke si ininya, jadi nggak bisa connect banget. Itu gue nggak tahu deh kenapa. Jadi gue harus bawa kabel cadangan sebenarnya. Terus ya udah dari Alas Gumitir itu udah malam, lampu kedip-kedip doang, ya pandangan udah kabur. Terus sampai Jember ke bawah ya lampu bener-bener kedip-kedip doang. Terus nyampe Genteng lampu mati sama sekali. Jadi gua 30 km terakhir itu tanpa lampu depan.
Set. tanpa lampu depan. Terus gue jalan, gue ngeliat Garmin tinggal 9%, HP tinggal 10%, gue mau nggak mau ngebut. Gue udah malas berhenti lagi gitu loh. Speed berapa tuh? Wah itu karena turunan om, jadi ya bisa sampai 40, 45 lah. kenceng. Ya nahannya itu 40, 45 gitu. Terus pas mau finish sambut panitia gitu? Disambut panitia itu cuma 1 orang, sama Om Rihan. Nah di situ gue jadi inget sama yang lain. Jadi gue inget sama orang tua gue pertama, terus gue inget sama bos gue yang udah ngizinin gue, terus udah ngasih pinjem sepeda semua segala macem. Gue udah inget sama patrol juga, terus gue inget sama temen gue yang nemenin gue latihan, kayak gitu loh. Jadi ya ini semua udah tercapai gitu loh. Walaupun gue nggak punya bukti apa-apa, walaupun gue nggak punya achievement apa-apa, 1.500 km ini satu-satunya achievement gue yang lumayan berharga buat gue. Iya parah bro. Gitu sih. Keren lu keren lu. Oke, tahun depan pastikan gue ikut Bentang Jawa tapi nonton aja ya. Tapi abis ini apa bro? Cerita abis ini, abis Bentang Jawa, lu mau ngapain? Abis Bentang Jawa ini, ya gue tertantang sih, mau ikut event yang lainnya. Ultra juga. Jadi ya sebenarnya Bentang Jawa ini mimpi kecil gue. Mimpi besar gue adalah Silk Road Mountain Race. Apaan tuh? Ya event ultra juga, tapi itu di gunung om. Dia elevasinya lebih tinggi, di terus mana? Suhunya lebih dingin di Kyrgyzstan. Dah, kagak ada yang ini apa? Lebih umum gitu. Ya, jadi gue pakai MTB, terus gue harus camping karena nggak ada hotel gitu kan. Nggak ada alfa juga bro. Harus survive sendiri ya, bawa konsumsi sendiri. Berapa kilo? Kalau nggak salah sih 1.500 kilo. Tapi itu benar-benar di gunung terus. MTB? Itu MTB ya. Itu dingin terus? Dingin terus. Oke. Ya, gue nggak mau punya mimpi yang realistis om. Oh iya benar. Ingat ya, kalau realistis itu bukan mimpi. Ya, terus selanjutnya mungkin transkontinental mungkin. Anjay. Ya, 4.000 kilo. Ya, itu boleh tuh. Boleh banget, iya boleh buat lu ya. Iya. Tapi gue seneng banget dengan cerita lu asli. Karena emang bagi tiap orang tuh beda. Beda. Somehow beda. Rasa itu Gue berbeda. juga nggak mau maksa orang lain supaya kayak gue sih. Iya. Ya lu asal lu seneng dengan pace lu, lakukan. Iya. Gitu. Tapi berkat kayak gini nih gue jadi termotivasi ya kan. Nggak ikut Bentang Jawa, cuman kayak relate somehow perasaan itu. Dari hal-hal lain lah, hal kecil kan, kayak misalnya berusaha atau apa ya, gue harus tanggung jawab, Iya, bener. harus gue selesaikan, Bener. terus harus nggak boleh curang juga kan. Iya. Kan kalau Bentang Jawa kan ada peraturannya. Ya udah ya, gue harus sesuai rules, sesuai dengan pace gue, tapi gue juga tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Tapi lu nanti ikut Bentang Jawa lagi nggak? Mungkin kalau gue harus ikut Bentang Jawa lagi, kalau gue pengen ikut Bentang Jawa lagi, gue pengen pakai sepeda yang lain sih, nggak mau pakai sepeda ini lagi. Dengan waktu yang lebih bagus. Waktu yang lebih bagus nggak juga sih, mungkin sepedanya nanti gue pakai sepeda MTB gitu. Hah? Ya gue mau nantang diri gue sendiri aja sih. Oh iya. Toh Iya. anak Bekasi ada tuh yang pakai MTB 26 om, finish. Iya ada. Itu gila Itu sih, sakit sebenernya. juga tuh. Sakit menurut gue. Sebagai gue semua orang sakit. Yang juara 1 juga sakit sih tuh. Sakit. Ngapa dia buru-buru banget dah? Iya kan? Ya, tiap orang punya agenda masing-masing ya kan. Coba bro terakhir buat om di rumah berikan motivasi mereka. Jangankan ultra tapi bersepeda aja. Ya hal kecilnya nih adalah kalau lu misalnya pagi diajak quest tuh jangan males, jalan aja. Toh lebih menyenangkan di luar sih, ketemu sama temen-temen, beraktivitas sosial, ngobrol sama orang banyak dibandingkan harus tidur di rumah. Itu yang gue tahu sekarang. Karena selama Bentang Jawa gue bangun pagi, goes, nggak ketemu sama orang, nggak ngobrol. Nah sedangkan yang ngajakin gue goes pagi untuk ngobrol, untuk ngopi, itu banyak banget. Nah itu yang gue nanti-nanti. Oh iya keren, ya, luar biasa tuh. Bijaksana sekali untuk umur 24 tahun ya kan. Tapi lu keren bro bagi gue bro asli. Semoga ya sukses lah. Lu mau ikut dan mengejar mimpi-mimpi lu ya kan. Amin. Dan itu gue doain akan terlaksana. Mudah-mudahan ada waktunya lah. Iya ada waktu dan ada waktu ya. Ada waktu, itu juga kan penting ya. Waktu ya. Terima kasih bro. Gitu aja om. Thank you. Ingat gaya itu keharusan. Sehat itu pilihan dibalik. Gaya berkendara.